Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di video yang kedua ini, yang akan melanjutkan dari keterangan video yang pertama tentang sub pokok bahasan menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi. Di video yang pertama, Bu Sun sudah menjelaskan tentang pengertian konsep, pengertian teks non-fiksi, dan bagaimana cara menggali informasi di dalam teks non-fiksi, dan bagaimana cara menemukan konsep dari informasi yang didapat dari teks non-fiksi. Itu sudah Bu Sun jelaskan di dalam video yang pertama. Di video yang kedua ini, Bu Sun akan membahas sub pokok bahasan yang kedua, yaitu menguraikan konsep pada teks non-fiksi lebih dari satu paragraf. Nah, di video yang kedua ini nanti akan Bu Sun sajikan sebuah teks dengan beberapa paragraf. Sekarang, cara menguraikan konsep dalam teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Yang pertama, baca setiap kalimat pada teks dengan seksama. Yang kedua, tandailah ide pokoknya atau inti kalimatnya dari setiap kalimat. Nah, ide pokok ini yang nanti akan menjadi konsep-konsep dari teks non-fiksi. Yang ketiga, tentukan kalimat utamanya tiap-tiap paragraf pada teks non-fiksi. Konsep yang terdapat di dalam kalimat utama ini akan menjadi konsep utama yang nanti menjelaskan konsep-konsep lain yang saling berkaitan. Perlu diingat di sini, ide pokok pengertiannya adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Letak kalimat utama biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ini semua sudah dibahas di semester 1 tema 1. Pengertian ide pokok, kalimat utama, dan letak kalimat utama. Kaitannya dengan ini tadi apa, Dek? Nah, ketika kita membaca sebuah kalimat, sebuah teks, kita harus tahu ide pokoknya. Nah, ide pokok itu biasanya ada di dalam sebuah kalimat utama. Nah, kalimat utama letaknya biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Karena kita sedang mencari informasi untuk ditentukan konsepnya apa nanti dari informasi yang kita peroleh di tiap-tiap paragraf. Paham di sini? Ingat, dibaca, kemudian dicari ide pokoknya, dicari kalimat utamanya. Oke, lanjut. Agar kalian jelas, kita langsung kepada sebuah teks saja ya. Teks non-fiksi. Di sini Bu Sun sajikan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf ini nanti akan ditemukan beberapa informasi. Nah, informasi-informasi nanti yang menjadi konsep utama ada di dalam kalimat utama. Kita coba ya, kita cari. Paragraf pertama saja dulu. Manfaat, judulnya anak dan mainan. Paragraf yang pertama yang akan kita bedah ya. Manfaat memiliki mainan bagi seorang anak yaitu dapat membantu anak untuk mempelajari banyak hal positif. Hal-hal positif ini dapat mengembangkan aspek fisik, sosial, pengetahuan, dan komunikasi seorang anak. Oleh karena itu, anak perlu dikenalkan pada permainan yang memberikan manfaat positif baginya. Nah, dari paragraf pertama ini, kira-kira kalimat utamanya di mana, Dek? Iya, kalimat utamanya ada di awal paragraf ini.
Manfaat memiliki mainan bagi seorang anak yaitu dapat membantu anak untuk mempelajari banyak hal positif. Disitulah nanti akan ditemukan ide pokoknya, yaitu manfaat permainan bagi anak. Nah, di dalam ide pokok ini dan di kalimat utama ini akan ditemukan konsep utama yang nanti akan menjelaskan konsep-konsep yang berikutnya, konsep-konsep yang lainnya. Oke. Nah, kita bedah nih paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, 1. Informasi yang diperoleh, manfaat anak memiliki mainan. 2. Dampak positif mainan sebagai pengembang aspek fisik, sosial, pengetahuan, dan komunikasi anak. Informasi yang ketiga, anak perlu dikenalkan pada mainan yang memberikan manfaat positif baginya. Ini di paragraf 1. Kita menemukan 3 informasi. Nah, di paragraf kedua bisa kalian baca sendiri nanti ya. Nanti akan ditemukan 4 informasi seperti ini. Begitu juga paragraf ketiga ditemukan 2 informasi seperti ini. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, dari ketiga paragraf di atas ditemukan 9 konsep. Nih. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ditemukan 9 konsep. Pada paragraf pertama, konsep nomor 2 dan 3 mendukung konsep nomor 1. Maksudnya apa ini? Nah ini, paragraf pertama, konsep nomor 2 dan 3 ini dia akan mendukung konsep utama, konsep yang nomor 1. Paham ya, Dek ya? Nah, di paragraf kedua nanti kalau kalian baca, ketika anak bermain beberapa hal positif terjadi padanya. Misalnya, untuk anak usia 13 sampai 18 bulan, ia dapat melatih kemampuan berjalannya ketika ia menarik mainan kesayangannya. Ketika anak menyisir rambut bonekanya, ia belajar tentang berbagai peran sehingga dapat membantu untuk mengembangkan imajinasinya. Ketika anak memeluk bonekanya, anak tersebut belajar mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Nah, di sini paragraf kedua ditemukan informasi atau konsep yang pertama, yaitu hal positif terjadi ketika anak bermain. Manfaat mainan untuk melatih kemampuan berjalan anak usia 13 sampai 18. Manfaat mainan untuk mengembangkan imajinasi anak. Nah, manfaat mainan untuk membantu anak belajar mengungkapkan rasa kasih sayang. Nah, itu bisa kalian baca sendiri. Oke. Tuh, ada paragraf kedua, konsep nomor 2, 3, dan 4 mendukung konsep nomor 1. Pada paragraf ketiga, konsep nomor 2 mendukung konsep nomor 1. Nih, konsep nomor 2 mendukung konsep nomor 1. Nah, konsep nomor 1 itu selaku konsep utama. Letaknya ada di dalam kalimat utama dan di dalam ide pokok. Paham ya, Dek ya? Insya Allah mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti. Pada pembahasan yang kedua ini sudah Busun sajikan teks non-fiksi terdiri dari 3 paragraf. Mudah-mudahan kalian bisa. Untuk mengukur apakah kalian bisa atau tidak, coba kerjakan kuis di buku paket kalian halaman 103. Nah, seperti yang Busun terangkan tadi. Kalau kurang jelas bisa dibuka buku-bukunya, buku paketnya, yaitu halaman berapa, Dek? 101, 102, 103. Itu bisa dibacakan. Oke. Sampai di sini pembahasan untuk materi tema 7 sudah selesai. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.